Hai, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab lagi, yaitu dari bab 3916 sampai 3920. Oke, kita langsung aja. Bab 3916. Setelah melalui pelelangan beberapa koreksi biasa, pelelangan akan segera berakhir. Lelang pil peremajaan keempat akan segera dimulai. Ye Chen berkata kepada Song Wanting di panggung lelang melalui sistem intercom. Nona Wanting, sebelum pil peremajaan keempat dimulai, Anda harus membuat peringatan yang ramah. Jika ada yang masih di sana menunggu untuk menawar hacundan yang terakhir, tetapi kekuatan finansialnya sedikit beresiko, saya menyarankan mereka untuk bermain dengan mantap dan mendapatkan hacundan keempat terlebih dahulu. Jika tidak, kemungkinan besar keranjang bambu akan kosong. Song Wanting mengerti dan segera berkata, "Kalau begitu, ini adalah yang terakhir dari 4 pil peremajaan malam ini. Saya percaya semua orang telah melihat efek ajaib dari ketiga pil peremajaan tadi. Dan saya juga percaya bahwa pasti ada beberapa orang yang duduk di sana. Banyak orang yang sangat menyesal melewatkan 3 pil peremajaan pertama. Jadi, pil peremajaan terakhir, tolong coba yang terbaik untuk tidak melewatkan kesempatan terakhir." Setelah mengatakan itu, Song Wanting menambahkan, "Selain itu, saya ingin memberi peringatan yang ramah kepada beberapa penawar yang tertarik dengan pil peremajaan terakhir. Persaingan untuk lelang terakhir pasti akan sangat sengit. Jika Anda ingin bersaing di pil peremajaan, harus dipertimbangkan dalam kombinasi dengan situasi di tempat dan kekuatan ekonomi Anda sendiri. Jika Anda merasa bahwa harapan persaingan sedikit tipis, saya pribadi menyarankan Anda untuk mengambil kesempatan terakhir dari pil peremajaan. Jika tidak, ini adalah sangat mungkin keranjang bambu itu akan bermain air kosong." Kata-kata Song Wanting membuat ekspresi beberapa pembeli kuat yang hadir sedikit tidak nyaman. Setelah melihat efek dari pil peremajaan pertama, mereka mengambil keputusan dan mereka harus menemukan cara untuk menawar pil peremajaan terakhir secara keseluruhan. Tetapi bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa pil peremajaan pertama berharga 2 miliar, tetapi pil peremajaan kedua benar-benar berubah 5 kali lipat dalam satu gerakan. Pada salinan ketiga, harganya telah mencapai 18,5 miliar. Jika dikonversi dengan harga ini, harga pil peremajaan utuh terakhir adalah 18,5 miliar dikali 4, yaitu 74 miliar. Jika benar-benar pada harga ini, maka kebanyakan dari semua sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk bersaing untuk pil peremajaan terakhir. Oleh karena itu, Song Wanting benar. Jika mereka tidak mencoba yang terbaik untuk bersaing yang terakhir, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Ini juga membuat banyak orang diam-diam memarahi penyelenggara haucundan di dalam hati mereka. Karena menurut mereka, aturan lelang haucundan benar-benar terlalu kacau. Yang pertama harus diambil di tempat dan tidak bisa dibawa pergi, sehingga menutup kemungkinan mereka untuk menjual kembali dengan harga lebih tinggi atau membaginya untuk dijual dalam crowdfunding. Jadi, jika tidak, 4 orang kaya akan membayar dana bersamaan, menawar pil peremajaan terakhir, dan kemudian membagi menjadi 4 bagian. Biayanya pasti akan lebih hemat daripada pertarungan konstan ini. Lebih buruk lagi, apakah Anda menawar seperempat di pil peremajaan atau seluruh di pil peremajaan, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk berhasil. Jika Anda ingin puas dengan seperempat pukulan dan kemudian bersaing untuk terakhir, itu tugas yang bodoh dan peraturan tidak akan memberi Anda kesempatan itu sama sekali. Karena itu, mereka harus membuat pilihan dan keputusan sekarang. Baik mati-matian menunggu yang terakhir atau mencoba bersaing untuk pil peremajaan yang terakhir. Tasnya aman dan tidak akan berakhir dengan tangan kosong. Akibatnya, banyak orang kaya yang tidak ingin berpartisipasi dalam pelelangan haucundan keempat segera bergabung.
Ini membuat penawaran untuk pil permajaan keempat semakin intens. Alasan mengapa Ye Chen meminta Song Wanting untuk mengingatkan semua orang adalah karena dia tidak ingin harga transaksi pil permajaan keempat lebih rendah dari sebelumnya. Lagi pula, dalam lelang terakhir, tawaran para penawar pada dasarnya telah mencapai batasnya. Jika pesaing yang mengincar yang terakhir tidak dialihkan, harga transaksi Houchunan keempat pasti akan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Porsinya pasti akan menurun. Namun, setelah pengalihan yang berhasil, harga pil permajaan keempat akan segera meningkat pesat. Harga terakhir 18,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan cepat dipatahkan dan meroket dan menembus angka 20 juta dolar Amerika Serikat. Saat ini hanya ada 3 orang dan tidak ada tawaran dari awal hingga akhir. Ketiga orang ini adalah Fei Yanzhong, Hua Juanzheng, dan Raja Distributor Bernard Arnault. Saat ini hanya ada 3 orang yang berpikir dan ada satu hal, yaitu mengambil pil permajaan terakhir dengan cara apapun. Segala harga pil permajaan keempat naik menembus angka 20 miliar. Semakin tinggi harga pil permajaan keempat, semakin gugup para penawar yang awalnya ingin bersaing untuk pil permajaan terakhir. Kita lanjut lagi ke bab 3917. Karena mereka merasa semakin bahwa jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk memenangkan bagian ini, mereka pasti akan kembali tanpa hasil malam ini. Harga pil permajaan terakhir tidak pernah bisa lebih rendah dari 4 atau 70 miliar dolar. Meskipun menurut perhitungan Spirit, setiap kuartet kurang dari 20 miliar, tetapi inti masalahnya adalah bahwa yang terakhir 6 hingga 70 miliar dolar Amerika Serikat yang di luar kemampuan kebanyakan orang untuk membayarnya. Aturan ini juga membatasi mereka untuk mengumpulkan dana untuk membeli. Jadi, jika uangnya tidak cukup, mereka hanya bisa puas dengan hal yang terbaik berikutnya. Bahkan, jika harga satuan setelah Spirit lebih mahal, mereka hanya bisa menerimanya. Alasan mengapa mereka datang untuk berpartisipasi dalam lelang Houchunan sebagian besar karena mereka terlalu tua dan memiliki berbagai penyakit, dan bahkan banyak orang yang sudah sakit parah. Bagi mereka, memasukkan keadaan menghitung hari selama sisa hidup mereka, uang tidak begitu penting bagi mereka. Pada akhirnya, pil permajaan keempat tersebut sudah naik sampai 22 dolar Amerika Serikat yang mengejutkan semua orang. Tidak ada yang membayangkan bahwa untuk hal yang sama, harga pertama hanya 2 miliar dolar Amerika Serikat dan harga yang terakhir sudah mencapai 22 miliar. Pada saat ini, mereka yang masih mampu membayar semua tersiksa tanpa kecuali. Di satu sisi, itu karena alasan fisik dan keinginan yang mendalam untuk pil permajaan, dan di sisi lain sulit untuk menerima perbedaan harga 10 kali lipat. Setelah beberapa perjuangan, harga Houchunan terus didorong ke atas mendekati 25 miliar. Perbedaan harga lebih dari 10 kali telah menyebabkan banyak orang memilih untuk menyerah dalam penderitaan. Saat ini, mereka masih berjuang dan hanya ada 2 yang terakhir yang tersisa. Dan kedua orang ini adalah pasien dengan kanker stadium akhir. Salah satunya adalah seorang jutawan Inggris yang telah menderita kanker hati selama bertahun-tahun dan telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa putaran radioterapi dan kemoterapi, ia telah dinyatakan oleh dokter untuk memiliki kurang dari setengah tahun untuk hidupnya yang tersisa. Yang lain adalah anggota keluarga terkenal bernama Lee di Korea. Dia menderita kanker perut beberapa tahun yang lalu. Setelah beberapa perjuangan, dia masih mengembangkan metastasis tulang. Obat-obatan yang ditargetkan juga telah mengembangkan resistensi. Pada dasarnya, hanya terapi paliatif terakhir adalah untuk yang tersisa dan harapan hidupnya juga pendek. Hanya tersisa 1 bulan. Di mata kedua orang ini, uang tidak lagi penting. Jadi, mereka berdua datang dan pergi mendorong harga naik.
Segala harganya didorong hingga 30 miliar oleh jutawan Inggris. Awalnya dia berpikir bahwa seluruh pil peremajaan terakhir dapat diambil paling mahal 50 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa salinan keempat telah mencapai angka 30 miliar dolar Amerika Serikat dan harganya diumumkannya sendiri. Dibandingkan dengan yang pertama, ini telah meroket 15 kali lipat. Tapi dia tidak punya pilihan, karena jika dia tidak bisa mendapatkan pil peremajaan ini, maka dia pasti tidak akan hidup pada tahun depan. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa lelang Hauchundan ini sebenarnya adalah radang Asyura yang kaya yang menyamar. Orang-orang yang dipanggil hampir seluruh orang kaya yang memiliki banyak kekayaan, tetapi semuanya sekarat atau telah menderita kesakitan yang luar biasa. Kemudian hanya membutuhkan kesempatan yang sangat kecil untuk memberitahu orang-orang kaya ini dengan fakta di depan mereka bahwa jika Anda tidak dapat menemukan cara untuk mendapatkan penebusan di dunia, Anda masih bisa mendapatkan penebusan di terakhir di sini. Hanya saja peluang yang diberikan di sini terlalu sedikit dan terlalu sedikit, dan setiap kali yang ingin diredam perlu melakukan yang terbaik untuk mengalahkan lawannya. Dan cara untuk mengalahkan lawan Anda adalah dengan memotong lebih banyak daging dari Anda sendiri daripada siapapun yang bisa. Namun, apa yang bisa dilakukan orang-orang kaya ini? Mereka tidak memiliki hal lain untuk dipikirkan saat ini. Mereka hanya ingin bertahan hidup. Kita lanjut lagi ke bab 3918. Dunia tidak pernah adil, bahkan dalam menghadapi kematian. Bagi orang yang miskin tinggal di daerah termiskin di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, segelas air yang tidak bersih dapat menyebabkan malaria yang akan merenggut nyawa seorang dewasa muda. Tetapi kelas pekerjaan di negara-negara biasa, bahkan jika mereka diagnosis menderita kanker, berkat sistem jaminan sosial yang baik, mereka masih dapat memiliki siklus hidup mulai dari beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Di rumah sakit kanker terbaik di dunia, beberapa orang bahkan bisa bertahan selama 5 atau lebih dari itu dari orang biasa dalam kasus kanker stadium lanjut. Dan di pelelangan ini, saya cukup beruntung untuk membeli Hauchundan, bahkan pada stadium pertengahan dan akhir kanker. Bahkan pada stadium terminal, mereka dapat sepenuhnya dan memperpanjang rentan hidup mereka dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, atau bahkan beberapa belas tahun. Dan Ye Chen menggunakan lelang khusus ini dengan peraturan dan bentuk khusus, tidak hanya memberikan mereka melihat pil ajaib Hauchundan yang belum pernah mereka lihat di dunia, tetapi juga daya tarik Hauchundan bagi semua orang. Perbesaran lapis demi lapis hingga ekstrim. Karena itu, betapapun kejamnya bidang Asura ini, orang-orang yang tidak mau melewatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka tidak takut untuk memotong terlalu banyak daging dari diri mereka sendiri. Mereka hanya takut bahwa mereka tidak memiliki cukup daging di tubuh mereka dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk memotongnya. Pada saat ini, dua pasien yang sakit parah yang bersaing untuk Hauchundan terakhir memutuskan untuk berjuang untuk peluru terakhir. Pada saat ini, mereka berdua sangat menyesal di dalam hati mereka. Menyesali bahwa mereka tidak dapat melihat situasi sejak awal. Mereka seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa mereka tidak mampu bersaing sama sekali. Dan mereka akan berakhir dengan pil peremajaan yang berikutnya. Sangat disayangkan bahwa kesalahan dan keputusasaan memaksa mereka berdua menemui jalan buntu. Penonton lain tanpa sadar penuh dengan kecemburuan dan kebencian terhadap orang-orang kaya kulit hitam pertama yang membeli Hauchundan seharga 2 miliar. Selain itu, mereka juga merangkum pengalaman mereka sendiri. Jika mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam lelang Hauchundan tahun depan, mereka tidak peduli apa yang mereka datang, dan mereka akan membeli Hauchundan pertama terlebih dahulu. Pada saat ini, harga telah didorong ke ketinggian
$35 miliar Amerika Serikat oleh orang kaya Korea Selatan yang bermarga Lee. Orang kaya Inggris lain hampir ambruk karena harga ini mendekati daya dukungnya. Namun, menyerah dalam kompetisi sama dengan menerima kematian. Jika tidak ada keajaiban, setelah 3 bulan, ia akan dimasukkan ke dalam peti mati yang indah dan dikubur di Los di bawah kesaksian kerabat, teman, dan pendeta. Jadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berdasarkan kutipan ini, dia menambahkan 100 juta dan kutipannya menjadi 35,1 miliar. Taipan Korea bermarga Lee telah jatuh sedikit sambil menyeka keringat di dahinya. Dia menggertakkan gigi dan mengutip harga 35,2 miliar. Dia juga telah mendekati batas daya tahannya. Pada saat ini, kedua belah pihak seperti dua gladiator yang telah bertarung untuk waktu yang lama. Mereka berdua tahu bahwa pihak lain hanya memiliki napas terakhir yang tersisa. Jadi saat ini, mereka juga berhati-hati, memberi gerakan sedikit, lalu lawan jatuh ke tanah dengan keras. Namun, meski begitu, keduanya terus menawar beberapa putaran bolak-balik. Harga saat ini telah meningkat menjadi 38 miliar dolar Amerika Serikat. Miliarder Inggris akhirnya meminta harga 38,1 miliar pada saat ini. Dia sama sekali tidak dapat menaikkan harga. Orang kaya Korea bermarga Lee terus menaikkan harga dan menyebut angka 38,2 miliar. Orang kaya Inggris itu duduk di tempat dengan wajah pucat. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa dia telah kalah. 38,1 miliar adalah tawarannya sendiri. Namun, uang ini tidak memiliki kesempatan untuk dibelanjakan. Oke, kita sambung lagi ke bab 3919. Ini berarti bahwa dia telah menyimpan kekayaan yang sangat besar ini, tetapi hidupnya akan berakhir dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Ketika orang kaya bermarga Lee melihat bahwa pihak lain tidak lagi menaikkan harga, tubuhnya sudah gemetaran untuk kegembiraan. Song Wanting juga dibutakan. Seperempat pil permajaan sebenarnya dapat diambil dengan harga 38,2 miliar dolar Amerika Serikat, dan itu melebihi semua aset keluarga Song. Itu hanya menumbangkan semua kronologisnya. Namun, dia masih mulai bertanya dengan sangat profesional. 38,2 miliar dolar Amerika Serikat sekali. Apakah ada harga yang lebih tinggi dari ini? Seluruh tempat itu sunyi dan senyap. Orang-orang ini lebih putus asa daripada terkejut. Mereka akhirnya menemukan keajaiban hidup. Tapi tak satu pun dari mereka berpikir bahwa keajaiban hidup akan begitu mahal. Setelah itu, Song Wanting bertanya 2 kali berturut-turut dan akhirnya menjatuhkan palu. Selamat kepada penawar nomor 009 karena menawar pil permajaan terakhir malam ini dengan harga 38,2 miliar dolar Amerika Serikat. Orang kaya bermarga Lee sudah menangis saat ini. Staf datang kepadanya, menyerahkan ponsel dan berkata, "Tidak, 009, Anda punya waktu setengah jam untuk menyelesaikan pembayaran. Jika pembayaran gagal, peluang akan disediakan untuk tawaran 38,1 miliar dolar barusan oleh nomor 029. Nomor 029 yang sebelumnya gagal, yaitu orang kaya Inggris. Pada saat ini, harapan telah muncul kembali pada ekspresi keputusan yang ekstrim. Dia merenungkan dalam hati, Tuhan memberkati, Yesus memberkati, perawat Maria memberkati. Tolong pastikan bahwa ada masalah dengan proses pembayaran orang Korea itu. Apakah saya bisa selamat? Hanya kesempatan terakhir ini yang tersisa." Pada saat ini, orang kaya bermarga Lee, ketika dia mengulurkan tangan dan mengangkat telepon, selain kegembiraan, ada tekanan dan kegugupan yang belum pernah terjadi sebelum pada ekspresinya. Alasannya mengapa saya merasa tertekan adalah karena uang ini dapat digunakan untuk keluarga Lee yang total aset melebihi 200 miliar dolar Amerika Serikat.
tetapi mungkin mengerus semua arus kas. Sehingga jika dia ingin terus mempertahankan operasi berbagai industri Kulo Gali, dia harus segera menjual beberapa aset dengan harga murah. Jika tidak, seluruh Kulo Gali bisa jatuh ke dalam buntu dari rantai modal yang rusak. Akibatnya, keluarga Lee tidak hanya akan kehilangan 32 miliar dolar Amerika Serikat, tetapi juga aset tetap mereka juga akan ditandai dengan diskon yang cukup besar. Total aset mungkin 200 miliar dolar Amerika Serikat hanya akan tersisa setelah kejadian ini 50 miliar atau bahkan kurang. Benar-benar hancur. Adapun mengapa dia gugup? Ini karena dia tahu betul bahwa jika dia membayar 38,2 miliar, anak-anak dan cucu-cucu yang selalu menghormati dan berbakti kepadanya pasti akan membencinya sampai ke tulang. Karena ini tidak hanya akan sangat mengecilkan warisan masa depan mereka, tetapi juga sangat memperpanjang siklus warisan mereka. Awalnya mereka bisa mewarisi aset 200 miliar dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan. Dan setelah membayar sendiri 38,2 miliar dolar Amerika Serikat, aset warisi akan menyusut setidaknya 50 miliar. Dan itu juga akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, bahkan belasan tahun sebelum mereka dapat mewarisi. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan untuk saat ini. Jadi, dia meraung pada dirinya sendiri dengan teguh dalam hati. Ini akulah yang menciptakan seluruh dinasti Lee. Ini aku yang menciptakan segalanya dalam keluarga Lee hari ini. Aku sangat ingin terus hidup. Aku ingin terus menjadi penguasa dinasti. Untuk tujuan akhir ini, bagaimana jika anak-anak dan cucu-cucu saya menentang saya? Saya telah memberi mereka kehidupan yang sangat kaya dan kehidupan yang sangat mudah. Dan sekarang, saya tidak boleh mengorbankan diri saya sendiri hanya untuk membuat mereka manis. Setelah hari ini, bahkan jika saya harus sendirian dan menjadi tua selama sisa hidup saya akan melakukan apapun. Kita lanjut lagi ke bab 3920. Ketika Taipan Korea Dermaga Lee berhasil membayar 38,2 miliar, ia berjalan ke panggung dengan langkah yang mengejutkan. Lemahnya kematian membuatnya terguncang dan rasa sakit akibat kanker stadium akhir sangat menyakitkan. Awalnya, ia telah mencapai titik di mana dia harus menyuntikkan obat penghilang rasa sakit beberapa kali sehari. Dan tepat sebelum dia meninggalkan ruangan dan turun untuk menghadiri pelelangan, dia juga meminta rombongannya untuk menyuntiknya diri sendiri. Namun, kemanjuran obat ini jelas telah banyak melemah sekarang. Dan setiap langkah yang dia ambil, dia membawa rasa sakit yang menusuk. Tapi untungnya, daya tahan tubuh orang kaya ini sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Sebagai seorang prajurit, dia secara pribadi telah mengalami perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dan ia adalah baptisan tembakan artileri yang membentuk ketekunannya yang luar biasa. Ia menahan rasa sakit dan naik ke panggung selangkah demi selangkah. Meskipun tubuhnya terus-menerus kesakitan, hatinya tiba-tiba tercerahkan. Dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir dari nirwana ponik. Rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya seperti api yang mengamuk itu tidak akan menghancurkan dirinya sendiri, tetapi hanya akan meregenerasi dirinya menjadi nirwana. Karena itu, alih-alih takut akan rasa sakit, ia menikmati rasa sakit yang akan membuatnya sangat terjaga. Banyak orang di antara penonton segera mengenali identitasnya dan tahu bahwa dia adalah kepala keluarga Chaebol teratas di Korea. Bertahun-tahun yang lalu, media melaporkan tentang sejarah perjuangan miliarder legendaris Korea ini melawan kanker. Beberapa waktu yang lalu, banyak juga media melaporkan bahwa kondisinya memburuk. Sekarang, melihatnya di sini, banyak orang tidak dapat memahaminya. Mengapa dia rela mengeluarkan 38,2 miliar untuk menawar kuarter terakhir pil permajaan? Sebab banyak orang berpikir bahwa dengan kekuatannya,
ia harusnya mampu bersaing memperebutkan pil peremajaan yang utuh untuk yang terakhir. Namun, miliarder Korea Selatan ini tahu bahwa di lubuk hatinya bahwa keluarga Lee sendiri yang menjalankan proyek aset berat, baik itu digital, semikonduktor, kapal atau pengiriman, tanpa kecuali biaya R&D yang besar dan biaya produksi yang diperlukan. Adapun keluarga Lee, cadangan uang tunai yang dapat digunakan saat ini hanya 40 miliar yuan. Dan aset yang tersisa adalah berbagai aset tetap, aset utang dan aset tidak berwujud yang tidak dapat direalisasikan dalam waktu singkat. Karena itu, dia sama sekali tidak berani mempertaruhkan semua peluangnya pada pil peremajaan terakhir. Di tempat kejadian, staf memasukkan Hao Chundan ke mulut orang kaya Korea ini. Pada saat ini, semua rasa sakit di tubuhnya dengan cepat menghilang. Hao Chundan seperti angin mengamuk, menghilangkan semua kabut yang awalnya diselimuti langit. Pada saat ini, dia menangis karena kegembiraan. Perasaan angin musim semi ini mengingatkannya pada pagi hari ketika perjanjian gencatan senjata mulai berlaku lebih dari setengah abad yang lalu. Ketika dia keluar dari terowongan yang telah menyusut selama beberapa hari dan melihat bintang-bintang di malam musim panas, perasaan sisa hidupnya hampir sama seperti sekarang. Dia tidak berteriak gilang, juga tidak bersorak girang, hanya semacam kekaguman para penyintas terhadap almarhum lainnya. Dari saat dia didorong ke medan perang oleh arus sejarah, dia menyaksikan kematian terlalu banyak orang di sekitarnya. Dan dalam dekade berikutnya, dia menyaksikan kepergian banyak teman lama secara terus-menerus. Sekarang semua temannya telah menghilang, hanya dia yang masih sendiri. Dan sekarang dia telah memenangkan kemenangan besar lain dalam hidupnya. Meskipun harganya berat, itu adalah kemenangan pada akhirnya. Hanya saja berdiri sendiri depan panggung ini, rasa kesepian muncul secara spontan. Kemudian dia memikirkan anak-anaknya lagi, berpikir bahwa setelah hari ini, anak-anak cenderung menyimpan dendam padanya, atau bahkan berbalik melawannya, dan kemudian dia akan sendirian, hatinya bahkan lebih emosional. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi. See you.